Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Di sini kita akan belajar lagi mengenai materi ledakan besar. Nah, apa itu ledakan besar yang kita maksud dalam materi kali ini? Nah, jadi kita akan belajar mengenai teori pembentukan bumi tempat kita tinggal. Itu terdapat beberapa teori yang membahas mengenai bagaimana terbentuknya bumi. Nah, beberapa teori tentang proses terbentuknya tata surya itu dapat dikelompokkan menjadi beberapa teori. Yang pertama adalah teori ledakan besar atau bisa disebut dengan Big Bang. Nah, Fred Hall beranggapan bahwa tata surya, matahari beserta planet itu terbentuk dari dua buah bintang kembar besar yang saling tarik-menarik yang kemudian mengalami ledakan sehingga menghasilkan serpihan kecil dan debu yang kemudian debu-debu tersebut terperangkap oleh gaya gravitasi matahari dan membentuk planet. Sedangkan serpihan batuan yang lain itu membentuk asteroid, satelit, dan debu angkasa. Kemudian teori yang kedua adalah teori nebula, di mana Immanuel Kant beranggapan bahwa tata surya itu berasal dari nebula, yaitu gas atau kabut tipis yang sangat luas dan bersuhu tinggi yang berputar sangat lambat. Inti massa yang tersebar itu terbesar terbentuk di tengah, sedangkan yang kecil itu terbentuk di sekitarnya. Inti-inti massa yang lebih kecil berubah menjadi planet-planet, sedangkan yang paling besar masih tetap dalam keadaan pijar dan bersuhu tinggi yang disebut dengan matahari. Kemudian, teori yang ketiga yaitu teori planetesimal, di mana Forrest Raymond Moulton dan Thomas Crowder Columbine berpendapat bahwa tata surya itu berasal dari adanya bahan-bahan padat kecil yang disebut sebagai planetesimal, planetesimal yang mengelilingi inti yang berwujud gas bersuhu tinggi yang kemudian gabungan tersebut membentuk planet, sedangkan inti massa yang bersifat gas dan bersuhu tinggi itu membentuk matahari. Kemudian ada teori yang keempat yaitu teori pasang surut. Astronot James Hopwood James dan Harold Jeffrens mengemukakan bahwa tata surya itu hanya terdiri dari matahari saja, dan planet lainnya itu terbentuk karena adanya bagian dari matahari yang tertarik dan terlepas oleh pengaruh gravitasi bintang yang melintas dekat matahari. Kemudian teori yang kelima yaitu teori awan debu. Carl Friedrich von Weser dan Gerhard Peter Kuiper berpendapat bahwa tata surya itu berasal dari awan yang sangat luas yang terdiri dari debu dan gas, hidrogen dan helium. Nah, selanjutnya yaitu perkembangan pembentukan bumi. Di mana yang pertama, awal mula terbentuknya lapisan bumi itu terdapat beberapa perlapisan. Yang pertama yaitu tahap saat bumi merupakan planet yang homogen atau belum terjadi diferensiasi dan zonifikasi. Yang kedua, proses diferensiasi atau pemilahan. Dan yang ketiga adalah proses zonifikasi. Lalu selanjutnya yaitu terbentuknya benua. Beberapa teori yang menyatakan proses terbentuknya benua antara lain teori kontraksi, teori Laurasia Gondawa, teori pengerasan benua, teori pemekaran samudra, dan teori lempeng tektonik. Nah, di sini adalah struktur lapisan bumi. Di sini ada kerak bumi atau crust, mantul bumi, inti luar, dan inti dalam bumi. Kerak bumi, ini kerak bumi, lalu ada mantel, inti luar, inti dalam. Nah, planet bumi itu mempunyai beberapa struktur utama. Yang pertama adalah litosfer atau lapisan batuan pembentuk kulit bumi. Lalu ada astenosfer, yaitu lapisan selubung atau disebut juga dengan mantel. Lalu ada barisfer, yaitu lapisan inti bumi yang paling dalam dan tersusun dari lapisan naik. Lalu ada inti luar. Inti luar bumi ini merupakan inti yang berada pada luar. Lalu ada inti dalam bumi. Nah, inti dalam ini merupakan bagian yang terdapat di lapisan dalam dengan ketebalan sekitar 2.500 km dan tersusun dari materi besi dan nikel pada suhu yang sangat tinggi. Nah, itu tadi merupakan materi yang dapat saya sampaikan dalam pertemuan kali ini. Terima kasih kepada teman-teman semua yang telah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa tonton video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.